Shalom adik-adik semuanya. Senang bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita ya. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memuji dan bersorak bagi nama Tuhan. Engkau pimpin kami agar pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tenangkan hati kita, pikiran kita akan memuji Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat satu pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Kita akan mengangkat satu pujian lagi. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatimu. Bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Sui. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Tuhan masih memberi kami kesehatan, memberi kami kekuatan. Tuhan Yesus, pagi yang cerah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami, telinga kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dan menyimak firman Tuhan, terlebih kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, minggu kemarin cerita firman Tuhan tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Kakak kasih tahu. Kemarin firman Tuhannya tentang Yesus menampakkan diri di Emmaus, di jalan Emmaus. Nah, sekarang juga masih berbicara tentang Tuhan Yesus menampakkan diri atau Tuhan Yesus hadir di Yerusalem kepada murid-muridnya. Nah, waktu itu mereka murid-muridnya ini berkumpul. Mereka masih berbicara tentang kejadian yang di jalan Emmaus, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri di Emmaus. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka. Lihat, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka kaget. Hantu. Dan mereka bilang, itu bahwa hantu. Tetapi adik-adik, tahu nggak? Tuhan bilang begini, saya bukan hantu, saya Tuhan dan Allahmu. Lihat nih, kalau nggak percaya, coba raba tanganku dan lihat kakiku dan lihat seluruh badanku, bahwa aku Tuhan Allahmu. Kalau hantu tidak punya tulang dan tidak punya kaki dan tidak punya tubuh. Tetapi aku punya tubuh, aku punya kaki, punya tulang. Ya, kok kalian masih saja tidak percaya? Kalian kenapa masih ragu dan takut? Kalau aku ini bukan hantu. Coba, adakah makanan yang ada pada kalian? Kalau ada, berikan kepadaku. Nah, adik-adik, apa ini? Ini adalah ikan goreng, sepotong ikan goreng. Nah, waktu itu murid-muridnya memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan yang sudah digoreng. Nah, karena waktu itu, waktu Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bilang, coba lihat tanganku dan lihat seluruh tubuhku, kakiku, bahwa aku ini adalah Tuhan. Aku bukan hantu. Aku punya tulang, aku punya kaki dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mereka sudah diberikan ikan? Tuhan Yesus memakannya. Nyam. Karena mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya segala sesuatu Tuhan buat. Tadi awalnya apa? Ayo. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan kakinya bahwa dia bukan hantu. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, dan bahkan Tuhan Yesus bilang gini, ambil makanan dan berikan kepadaku. Akhirnya dia makan ikan yang diberikan oleh murid-muridnya. Setelah itu mereka masih seperti ragu-ragu. Mereka masih belum percaya benar, terlalu sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik,
makin lama waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, akhirnya Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti tentang firman Tuhan, bahwa apa yang di dalam firman Tuhan semuanya akan Tuhan genapi. Walaupun Tuhan Yesus harus menderita, harus disalib, terus harus mati. Bukan hanya mati, dia dikuburkan. Habis dikuburkan dia harus mana ayo? Tuhan Yesus juga bangkit. Nah, akhirnya itulah Tuhan Yesus setelah bangkit dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, berjalannya waktu akhirnya mereka mengerti. Oh, ternyata itu Tuhan kita loh. Ternyata Tuhan kita benar-benar nyata. Sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan bukan hanya mati saja, tetapi Tuhan akan bangkit. Bahkan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan menampakkan diri kepada kita. Nah, setelah itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa pada saat itu yang hadir kepada mereka saat mereka berbicara itu bukan hantu. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayo, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau adik-adik tahu, apa ya? Apa ya? Nah, kakak kasih tahu. Waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terus memberikan pengertian-pengertian kepada mereka tentang kitab suci, memberikan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Dia memberikan tanggung jawab kepada murid-muridnya supaya apa? Supaya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang harus disaksikan kepada orang-orang. Dan apa yang mereka lakukan sebelum mereka pergi untuk memberitakan kasih Tuhan atau menyaksikan kasih Tuhan, bersaksi kepada orang banyak, mereka harus diperlengkapi dengan kekuasaan Tuhan. Artinya apa? Mereka harus dengar dulu apa kata Tuhan. Mereka harus dengarkan nasihat Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu adik-adik yang Tuhan nyatakan kepada mereka, bahwa mereka harus bersaksi. Tetapi bukan hanya bersaksi, mereka harus diperlengkapi dulu, supaya ketika mereka memberitakan tentang kasih Tuhan atau memberitakan tentang Injil, mereka tidak salah, tetapi mereka memberitakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri di Yerusalem. Nah, nanti adik-adik bisa baca peristiwanya, yaitu di dalam Lukas 24 ayat 26 sampai 49. Nah, nanti adik-adik bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 26 sampai 49. Nanti dibaca ya masing-masing di rumah. Nah, setelah itu udah selesai kan? Nah, kakak mau memberikan pembelajaran penting dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari yang kakak sampaikan? Ayo, satu. Nah, adik-adik, pertama kakak mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada.
Tuhan Yesus benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam kehidupan murid-murid saat itu, tetapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kemudian apa? Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan, yang bagi manusia itu mustahil, Tuhan bisa lakukan. Perbuatan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Semuanya bisa kan? Nah, tetapi manusia terbatas, Tuhan kita tidak terbatas. Maka apapun yang kita mau atau apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu doakan, itu adalah Tuhan Yesus yang mendengar dan menjawab doa kita. Nih, saat ini terjadi masalah di bangsa kita, di mana bangsa kita terjadi virus corona. Nih, kalau kita lihat, sepertinya itu Tuhan Yesus membiarkan begitu aja ya. Tapi kakak mau kasih tahu sama adik-adik, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita begitu aja. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita menyaksikan kasih Tuhan, supaya kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu suatu saat akan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan mengubahkan bumi ini, akan mengubahkan dunia ini, bahkan Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kita. Yakin percaya bahwa Tuhan Yesus akan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragu kalau Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Baik kita susah, baik kita senang, Tuhan Yesus selalu hadir. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut apapun masalah yang terjadi saat ini. Nih, walaupun kita hari-hari ini kita belajar hanya di rumah saja, kerja juga di rumah saja, tetapi Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Oke adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita di setiap saat, setiap waktu. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mengakhiri firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami untuk terus kami takut akan Engkau, terus mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan bangsa kami ini saat ini Tuhan mau menyatakan kasih Tuhan, Tuhan mau menyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan ajarkan kami tidak meragukan Engkau bahwa Engkau akan hadir di dalam hidup kami. Di saat kami sedih, di saat kami senang, bahwa Engkau selalu hadir ya Tuhan. Bapa juga ajar kami Tuhan untuk kami terus mengerti bahwa Engkau melebihi dari segala kekuatan kami, melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami ya Bapa. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terus tanamkan di dalam hati kami bahwa hidup kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan yang selalu, Roh Kudus yang selalu memberikan pengertian kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.